sesuatu ada di dalamnya. Lalu disambung oleh Bapak dari Kesehatan bahwa ada beberapa fungsi juga di dalam. Lalu ditambah juga dari Bapak BKKBN bahwa segala sesuatu lewat KB akan berhasil bagus. Maka kami menghimpun bahwa kurang lebih keberadaan kami sebagai anggota BPD yang pertama, setiap kami mengikuti rapat ini, yang kami lihat itu keadaannya sama saja. Dari tahun ke tahun aku masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Yang mungkin menyolok adalah bahwa penekanan KB ada. Mungkin karena zaman sekarang ibu-ibu juga tidak mau ribet dengan urusan anak. Itu satu. Maka mereka sadar KB. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa program itu juga kelihatannya tidak berhasil karena identitas kampung KB itu sendiri tidak pernah menonjolkan aslinya. Salah satunya datanya tidak pernah ada dari tahun ke tahun. Lalu apa saja fungsi mereka yang sudah dikasihkan SK. Jadi ini penekanan dari kami. Tolong kalau ke depan yang kami kerjakan, kalau kerja tanpa data hasilnya akan tetap tidak pernah berubah. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami sangat berterima kasih karena selama ini sudah bekerja secara sukarela untuk kepentingan kita semua, pun yang merasakan nanti kita, bukan orang lain. Terus yang kedua, bahwa kampung KB itu hanya asal nama. Maka bagaimana kalau suatu saat kita menunjukkan salah satu identitasnya, mungkin dari fungsi ekonomi. Ekonomi itu kan menunjang. Kalau ekonominya tidak bagus, stunting itu sampai kapanpun pemerintah bantu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Jadi bagaimana keadaan ekonomi itu diperbaiki juga. Misalnya perkumpulan ibu-ibu di kampung KB sekali-sekali datang ke sini, bawalah hasil nyata. Kalaupun datanya belum akurat, tapi hasil nyata. Hasil nyata pekerjaan itu menggambarkan bahwa karena tweet kami info, kami menulis tidak tahu, tapi kami bisa melakukan pekerjaan nyata. Mungkin dengan bisa mengolah bahan baku dari kebun sendiri menjadi sesuatu yang bernilai jual. Dibawa ke sini, ditunjukkan secara nyata. Dan itu mungkin bisa membantu yang tadi fungsi ekonomi. Ini salah satu contoh kecil. Jadi kami minta kalau bisa ke depan kita jangan datang kosong lagi. Kalau kita hanya datang kosong duduk dan berbicara, kita buang-buang waktu. Bapak Hila juga yang nanti pusing untuk menceritakan bagaimana baiknya. Kemudian dari kabupaten datang juga, kita tetap tidak ada perubahan, kita juga malu. Maka kami menghimbau kalau bisa ke depan rapat ini datang nuansanya berbeda. Nuansanya berbeda. Mungkin datang dengan penampilan yang beda. Di depan sini ada sesuatu yang dipajangkan, sehingga menunjukkan bahwa kami tidak ada data ini karena kami tulis tidak tahu, tetapi kami bisa melakukan satu kerja nyata ini untuk membuktikan kepada bapak-bapak. Mungkin hanya ini sekedar tambahan dan himbauan dari BPD. Terima kasih. Kegiatan dari awal sampai selesai. Tetapi saya mau sampaikan bahwa mungkin kader-kader saya saja yang tidak pajangkan datanya di sana. Tetapi sesungguhnya sementara ini juga data ada di tangan mereka. Untuk data KB sementara ini. Terus saya selama ini saya ikuti mereka. Dan yang terakhir yang selama ini kami pusing untuk satu orang yang belum ber-KB. Kemarin malam terakhir saya tangkap dia dengan malam-malam. Terus saya bawa dia pergi ke sana karena dia orang dengan gangguan jiwa. Tapi karena dia selama ini kami tangkap dia dari anak pertama sampai anak kelima, dia tidak pernah mau untuk ber-KB.
Terus di kampung KB ini juga setiap kali kami hanya bahas dia saja. Tapi kemarin malam itu saya nekat, begitu saya hari Minggu saya ketemu dia di gereja dan saya kasih tahu dia, ternyata dia mau. Dan hari Selasa kemarin saya bawa dia ke sana sampai di puskesmas, listrik padam juga, saya paksa dia karena kebetulan dia baru mau yang itu. Saya langsung pasang dia dalam keadaan lampu gelap. Jadi kalau mau untuk yang seperti itu, mungkin untuk program yang lain seperti pemberdayaan tentang ekonomi atau mungkin apa. Tapi saya tahu kami untuk tenun ikat juga ini sementara ini untuk perekonomian, untuk tenun ikat itu setiap kelompok-kelompok itu sudah ada. Dan bahkan bulan lalu kita dengan Bapak ini desa mereka itu kita sudah adakan sumbangan bed anak selendang untuk ini apa untuk apa. Jadi untuk yang bilang tidak ada kegiatan, yang memang kami tidak mau seperti itu karena ini di forum terhormat. Jangan sampai nanti orang dari apa daerah sana bilang kita selama ini kita hanya ambil saja uangnya, kita hanya mau uang saja, tapi kegiatan di desa itu tidak ada. Nah ini kita tidak bisa ngomong seperti itu. Ini di forum terhormat. Jadi baik, ini menarik ya. Dari pilih. Halo. Halo. Kita lagi sedikit makan ya. Jadi begini, tadi ini sebagai tanda pemahaman bersama ya. Semua masukan dari Ibu Mary itu semuanya baik untuk kemajuan dan kebaikan kampung kami. Sangat baik, apalagi sebagai BPD, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Nafar, terutama untuk KB, atau dari saya perlu sampaikan, ya. Tadi dalam pembentukan kampung KB ini, Mama, ada 3 kriteria. Ya. Ada kriteria utama, ya toh, itu yang menyangkut yang saya sampaikan, jumlah keluarga sejahteranya berapa, jumlah peserta KB-nya berapa, itu kriteria utama. Ada 2 hal. Kalau kriteria wilayahnya 10 tadi itu, kita masuk di perbatasan. Nah, kriteria yang terakhir ini, Mama, mencakup 5 hal. Tadi apa yang disampaikan oleh Mary, kemudian tanggapan dari Mama Udis, ini menyangkut bagaimana kinerja kita di Pokja ini. Yang pertama, Mama dan Bapak sekalian, kriteria data. Ya toh? Kriteria data itu setidak-tidaknya di Pokja itu, ya, data menyangkut penduduk, pasangan desa subur dan seterusnya, itu harus ada di RT dan RW. Kemudian yang kedua itu angka partisipasi, data angka partisipasi anak usia putus sekolah. Itu ada kaitannya tadi apa yang menjadi masukan dari Ibu Mary itu untuk analisa lebih jauhnya di bidang ekonomi. Mengapa anak ini ada yang putus sekolah? Atau apakah karena orang tuanya tidak mampu atau anak itu yang tidak mau? Maka data-data ini harus ada. Yang ketiga, ini kriteria khususnya. Yang ketiga itu kriteria program KB, di mana peserta KB aktifnya dia akan mengikuti metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini kan kampung KB ini kan hanya didapat di Mutis juga ada, kami dulu di Insana Tengah itu dalam Pak Zona Malo. Tolok ukurnya tadi Mama Udi sini menceritakan dia menangkap salah satu aseptor. Ya toh. Nah, kami minggu lalu dengan Bapak Hila ini, ya toh, ini karena berkat kerja dari Pokja, Ibu Bidang Desa, Pak Hila, ya, kemudian tokoh masyarakat, Bapak Desa. Minggu lalu itu kita ada pasang susu di Puskesmas itu sebanyak 6 orang.
6 orang minggu lalu, hari Kamis, pas waktu ada kunjungan dari Bupati untuk pelantikan kuda PAUD. Nah, yang pasang susu itu, mengapa mereka pasang susu? Karena ada edukasi, ada penyuluhan dari kelompok-kelompok, apa segala macam dari bidang desa juga ada penyuluhan. Nah, kemudian kami di Puskesmas itu ada istilahnya KB pasca salin. Biasanya ibu bidan itu sudah kontrak memang dengan ibu hamil. Mama, nanti setelah 40 hari itu ikut metode apa? Nah, jadi namanya sama jangka panjang. Yang jangka panjang memang pada ada yang istilahnya susu, ada yang istilahnya IUD, ada yang istilahnya operasi. Ya toh? Operasi. Operasi. Kami laki-laki tidak bisa operasi. Tapi kita jangan berpikir, oh hikmah, kalau nanti waktu Tuhan operasi nanti hikmah. Itu barang tidak potong, tidak potong. Dia hanya ikat dia punya saluran itu supaya spermanya itu dihambat. Yang keluar hanya cairan yang mengandung semen. Itu juga ibu-ibu, bukan potong itu barang nanti bapak tuh yang, oh iya, hikmah. Itu barang tidak dipotong. Dia hanya diikat supaya sel telur itu yang sudah dibuat di kiri kanan itu dia tidak turun sampai di rahim. Sehingga pas ketemu mereka bermain bola kaki enak. Hanya karena sudah dibendung, sudah dibek, mau main bola juga enak. Atau tidak akan gol. Tidak akan gol dia. Dia mah. Begitu. Kemudian tadi Bapak Yosin Tua tadi sudah sampaikan kriteria pembangunan sektor lain. Tadi kan ada pokjar itu toh yang menyangkut kesehatan, ekonomi, kemudian pendidik, pemukiman dan lingkungan. Jadi mungkin data di Bumi semua di kelompok ini ada, hanya mungkin mereka tidak ekspor. Tadi Bapak Hilal juga sudah sampaikan kekurangan kita di Napan ini. Data itu tidak terpampang di rumah data. Padahal salah satu fungsi rumah yang katanya Pak Hilal di Bapak itu untuk menempelkan itu data-data. Data itu ada. Nanti mungkin ke depan seperti harapan dari Ibu Mary tadi, atau supaya ke depan kita masih rapat, data-data itu kami pampang. Nanti kami akan setting dengan Bapak Hilal nanti. Kami setting kita pakai LCD, atau bila perlu pertamanya kita pakai film dulu, atau putar film, supaya mama nonton film, potong-potong baru masuk materi, atau itu mama tuh bilang ini bukan film kami untuk potong-potong dari bukan, film hiburan, ya, fresh, atau salah satu itu mama ya, itu dari terima kasih atas masukan. Itu akan kami tampung dengan Bapak Gila. Nanti sebagai kita nanti akan disampaikan di Bapak Camat juga supaya hal ini menjadi masukan yang baik. Ya. Semua hal yang baik itu kita terima untuk perubahan kampung KBN. Mungkin ke depan Bapak Gila, Bapak Selu, pemain. Mungkin kita buat satu tujuh di sana atau sudah ada kan? Selamat datang di kampung KBN. Ada tuh dari atas. Itu bagus. Itu identitasnya itu Mama Mary itu identitasnya itu sudah ada di sana. Selamat datang di kampung KBN. Sudah ada identitas dong. Salah satu itu ya Bapak Set. Ini Bapak bisa. Oh ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Mary atas masukan yang baik sekali. Mungkin saya rasa bukan hanya miskomunikasi antara Ibu Bir sebagai BPD dan Ibu Uli sebagai petugas. Memang seksi. Nah, ini mungkin kenapa kami sarankan untuk ada bunga rata.
Ada rumah data kan Bapak di sini? Ada dan kami sisi bersama di sini kami ini yang sementara ini di bawah. Yang namanya rumah data berarti semua data mulai dari ibu hamil sampai anak usia 5 tahun sudah ada. Hanya mungkin selama ini Ibu Mary belum sempat berkunjung ke sana. Yang namanya rumah data semua data terkait dengan program kedua kali ada. Sampai tadi bilang juga ada kelompok yang turun kampung kami juga ada. Hanya mungkin selama ini belum terekspos atau dari pihak pemerintah desa belum sempat berkunjung ke sana. Nah, jadi ini hanya miskomunikasi antara Ibu Kepala Seksi dengan BPD. Nah, semua data ada di sana. Makanya kenapa kita pakai istilah rumah data karena di dalam rumah itu semua data yang terkait dengan program KB ada di sana. Mungkin ini dari tambahan dari saya. Mungkin Bapak Yos, mudah-mudahan silakan. Terima kasih Pak Syed. Kalau kami dari kecamatan kami menyampaikan begini. Hai. Berikan halo Fatihim Bang Hati. Mulailah. Kalau dari kecamatan itu menyampaikan begini, tugas daripada BPD itu adalah fungsi kontrol pemerintah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh seorang BPD menjadi tolak ukur untuk kita bisa berbenah diri di dalam kekompakan menjalankan tugas, sehingga rapat-rapat resmi seperti begini patutlah kita menerima kritikan untuk kebaikan kita semua. Bukan berarti merendahkan siapa-siapa, tetapi hal yang baik lebih baik kita pupuk untuk kebaikan dan kebersamaan kita semua. Tentunya masing-masing sektor itu, terutama yang kita bahas hari ini itu semuanya itu lengkap. Tetapi karena belum muncul di permukaan, maka itu menjadi pertanyaan. Nah, pertanyaan itu patut kita terima dan komunikasikan bersama untuk kebaikan bersama juga. Sehingga kalau misalnya fungsi kontrol oleh BPD itu termasuk bagian daripada roda pemerintahan daripada Desa Napak. Itu rangkuman kami dari kecamatan untuk hal-hal penting kaitan dengan pertemuan kita siang hari ini. Sehingga apa yang perlu kita kembangkan sesuai dengan keahlian kita. Apa yang perlu kita buat, berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga berubahlah seluruh situasi di dalam wilayah Desa Napang khususnya dan di Bumi Utara umumnya. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik. Mungkin ini yang terakhir sudah dari saya. Ya. Setiap kali kita pertemuan, yang hadir ini kita ini, dan tidak pernah kita membedakan kami masyarakat, kami pemerintahan, kami BPD. Jadi setahu saya dalam terhormat ini, sidang terhormat ini, itu berarti kita semua yang hadir itu kita dibekali dan kita diberikan tanggung jawab untuk membangun desa tercinta kita ini. Bukan hanya kami seksi para seksi ketua Pokja, bukan hanya masyarakat atau bukan hanya aparat desa atau terus BPD-nya berdiri lalu nonton kami dari luar. Karena selama ini setiap ada kegiatan, semua keuangan yang dibagikan untuk kita tidak pernah memandang bulu bahwa ini dia masyarakat seksi pemerintahan desa atau BPD. Kita semua dapat itu. Jadi kita semua dikasih tanggung jawab untuk membangun kita punya desa. Jadi kita di kesempatan yang terhormat ini jangan saling mencuci tangan. Supaya saya punya
Saya punya kader, semua para kader juga bisa puas karena mereka selama ini sudah bekerja semaksimal mungkin. Jadi ini mungkin hanya dari saya. Semoga kita tidak saling mencuci tangan. Karena mereka ini sudah bekerja keras. Kami juga ikut bekerja. Jadi mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Ambilkan saja ya. Saya pikir itu diskusi ya. Itu diskusi. Sehingga tidak perlu ditanggapi, tidak perlu diapa-apai, karena ini untuk kebaikan kita semua. Ya, halo. Oh, gimana? Ambil kesempatan lagi. Dari 2019, 2020 sampai 2021, kabinet sudah maju. Program kampung kabinet kami kami awal dibantu oleh aparat desa kalau di Sinam Kambang tuh kata isi orang dianya 6 tahun. Jangan kesempatan mah tidak maju. Kami tidak puas dengan bilang tidak maju. Karena selama ini kami kerja. Sekarang 2020 ini datanya belum masuk karena san. Beten helet anak-anak saya fotokopi mixan. Dan akhirnya naik helet fotokopi. Dan data bisa masuk. Saya sebenarnya makan maju. 100% maju. Kenapa ini? Dan yang 2019 itu kita juara 3. Kenapa? Betul. Kita juara 3. Jadi jangan kita kenapa ini tidak. Kita ini maju. Dengan program kami ini kita maju. Jadi kami minta maaf dari pihak ini PLKB, kecamatan, kami minta maaf. Maju sekali, kalau tidak percaya silahkan periksa data itu ada. Nanti kita berapa hari itu ada. Jadi kalau bagaimana silahkan periksa. Mantap.